Mohon izin yang terhormat kepada Ibu dosen pengampu Jekti Rayu SEMI, SI. Saya sendiri Afi Alvan dengan NIM 272. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan dengan materi. Rekan saya dipersilahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi manajemen hubungan pelanggan. Manajemen hubungan pelanggan atau yang lebih dikenal dengan CRM, Customer Relationship Management, merupakan strategi perusahaan untuk meningkatkan pendapatan dan keuntungan, mengurangi pengeluaran, dan meningkatkan customer loyalty. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang tujuan manajemen kebutuhan pelanggan. Yang pertama yaitu ada memperoleh calon pelanggan baru. Terus yang kedua ada memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan yang sudah ada. Yang ketiga, mempertahankan pelanggan. Terus yang keempat, mengidentifikasi calon pelanggan potensial yang tidak dan yang tidak. Terus yang kelima, ada memberikan informasi terbaru tentang pelanggan maupun penjualan dimanapun selama 24/7 melalui mobile CRM. Terus yang keenam, yaitu ada melakukan pendekatan individual kepada setiap pelanggan. Terus yang terakhir, ada menyediakan mekanisme yang efektif untuk melihat dan menjadwalkan follow-up kepada pelanggan melalui manajemen sales pipeline. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan tujuan manajemen kebutuhan pelanggan. Melacak seluruh informasi pelanggan, mulai dari kontak hingga riwayat interaksi mereka. Selanjutnya, mengidentifikasi kemungkinan terjadinya masalah sejak awal. Selanjutnya, memberikan mekanisme yang efektif untuk menangani keluhan pelanggan. Seterusnya, melacak preferensi tiap pelanggan melalui riwayat interaksi mereka yang terhubung dengan media sosial. Bisa diperoleh melalui sosial CRM. Yang terakhir, melakukan personalisasi penawaran produk untuk tiap pelanggan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi manajemen hubungan pelanggan. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan atau minat pelanggan. Yang kedua, fokus melayani kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, mengutamakan sudut pandang pelanggan. Yang keempat, menyediakan layanan dukungan pelanggan penuh. Yang kelima, membangun pengalaman pelanggan yang menyenangkan. Yang keenam, menyediakan solusi end-to-end untuk setiap permasalahan pelanggan. Yang ketujuh, memberikan informasi terpadu sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Yang kedelapan, menangani keluhan pelanggan lebih komprehensif. Yang terakhir, mencatat dan mengikuti semua aspek dalam penjualan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem manajemen hubungan pelanggan. Sistem manajemen hubungan pelanggan adalah sebuah sistem yang mampu mengelola hubungan pelanggan dan membantu mengembangkan bisnis secara maksimal. Biasanya sistem ini dikenal juga dengan istilah sistem CRM. Dalam penerapannya, sistem CRM tidak hanya fokus pada hubungan pelanggan, tetapi juga mempercepat proses bisnis dengan memaksimalkan pemasaran, penjualan, dan manajemen layanan pelanggan bisnis. Cara kerja manajemen hubungan pelanggan. Sistem manajemen hubungan pelanggan bekerja dengan cara mengelola komunikasi, interaksi, dan keterlibatan pelanggan dalam bisnis. Semua hal tersebut dapat dilakukan dengan merealisasikan strategi bisnis yang berpusat kepada pelanggan. Namun tidak hanya itu saja, sistem CRM juga bekerja dengan beberapa langkah berikut ini. Yang pertama, mendukung strategi yang terpusat pada pelanggan. Yang kedua, sentralisasi data pelanggan. Yang ketiga, otomatis proses strategi hubungan pelanggan yang efektif. Yang pertama, menggunakan otomatisasi untuk meningkatkan keuntungan. Maksudnya adalah dengan menggunakan otomatisasi ini untuk meningkatkan keuntungan bisnis. Yang kedua, memeriksa database pelanggan secara berkala. Database ini tentu akan menyimpan banyak data yang berharga terkait pelanggan dan bisnis Anda. Yang ketiga, memanfaatkan wawasan untuk mendorong konversi. Wawancara dan perspektif holistik terkait pelanggan yang Anda peroleh dari sistem CRM harus Anda manfaatkan dengan sebaik mungkin. Dan yang terakhir, menciptakan komunikasi yang lebih profesional.
Tahukah Anda kalau ternyata 72% pelanggan ternyata hanya terlibat dengan bisnis yang melakukan personalisasi? Hal ini menunjukkan seberapa pentingnya melakukan komunikasi yang dipersonalisasikan terhadap setiap pelanggan. Sekian dari kelompok 3. Mohon maaf apabila ada salah kata, mungkin dari yang tadi bisa diambil hikmahnya. Mohon maaf jika ada yang salah dari rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.